Tuh, Media Center Haji dengan pita coklat. Jadi kalau main ke kantor Dakar Mekah jangan lupa mampir ke sini ya. Tuh teman-teman saya lagi, dada-dada lagi dong, halo. Vibes-nya beda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara? Hari ini udah hari keberapa ya kita di sini Pak Hari? Hari ke-20. Hari pertama kan berasa pendek banget di sini Enggak usah didengerin. Hari ini 23 kata kasih saya. Hari ini hari ke-23. Kita Media Center Haji ada di Mekah Al-Mukarramah, di mana setiap hari kita bekerja untuk memberitakan informasi terkini terkait dengan pelaksanaan Haji 2026. Nah, sebelum saya ajak tur di kantor Dakar Mekah dan semua kegiatannya hari ini, saya mau ngasih lihat dulu. Saya lagi ada di kantornya MCH. Lagi pada ngapain anak-anak MCH ini? Coba. Halo. Halo. Ini masuk mana ini? Masuk rumah. Halo. Tentu tidak. Halo. Luar biasa, masih pada semangat. Daeng udah sehat. Lemes banget, kasihan. Bayangin, 23 hari kita baru ngerasain libur. Gak libur sih, lebih ke rest day, itu 1 hari doang kemarin. Betapa ibu kasih kita ini sangat bertanggung jawab sama divisi Media Center Haji. Sama kesehatan mental. Semua orang harus bekerja karena jemaah haji juga nggak ada liburnya kan. So, daripada saya lama-lama ngobrol di sini, saya mau ngajak Anda jalan-jalan untuk memantau apa yang dilakukan teman-teman Dakar Mekah untuk bisa memastikan semua pelaksanaan haji berjalan dengan lancar. Let's go. Nah, saya udah keluar area kantor MCH. Jadi ini adalah lorong dari kantor MCH menuju ke dalam area lainnya, tempat para petugas haji berkantor. Beda divisi, beda kantornya. Next, saya mau ajak Anda untuk melihat preparation bapak-bapak yang bertugas di Armuzna, Arafah, Muzdalifah, dan juga Mina. Apa saja yang mereka lakukan di tengah preparation menuju puncak haji ini? Ayo. Nah. Assalamualaikum. Selamat siang bapak-bapak semuanya. Say hi dulu sama pemirsanya Liputan 6. Halo. Alhamdulillah. Coba saya mau ngobrol-ngobrol dulu. Tadi saya sempat spill sedikit. Saya lagi ngajak tur para pemirsa Liputan 6 untuk melihat pekerjaan di kantor Dakar Mekah ngapain aja. Mungkin saya ke Bapak terlebih dahulu, Pak Sunadi. Coba dikasih tahu Pak, di sini bapak-bapak ini sedang apa? Kenapa ada maps yang bentuknya jelimet sekali di belakang Bapak? Coba Pak Sunadi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kami tim Armuzna dalam rangka menyiapkan perencanaan dan persiapan puncak haji. Oke. Di mana kami dari mulai tanggal 25 April sudah mempersiapkan dengan kita menyiapkan dulu perencanaan ini. Satu Armuzna ini mulai dari perencanaan, membuat rencana operasi, kemudian membuat kalender operasi, sampai dengan pemetaan di Armuzna, Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Sehingga nanti pada saat kegiatan puncak haji, para jemaah yang akan melaksanakan wukuf di Arafah, kemudian mabit di Muzdalifah, mabit di Mina, itu tidak terlalu banyak mengalami kesulitan. Sehingga kita tinggal mengarahkan, melayani, kemudian membantu para jemaah dalam menjalankan hajian ini. Oke, Pak, pertanyaan, kenapa preparationnya sampai harus sematang ini? Apakah memang Armuzna ini jadi titik yang paling rawan dari tahun ke tahun sampai sebegitunya pemerintah menaruh perhatian untuk lebih fokus ke Armuzna? Baik Mbak, ini terkait puncak haji ini yang ditunggu-tunggu oleh jemaah haji Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Untuk itu kita sebagai tim, di mana PPH ini membentuk tim Armuzna
kita harus betul-betul menyiapkan all out di dalam perencanaan persiapan sampai dengan pelaksanaan dan pengakhiran nanti. Oke. Jangan sampai nanti pada saat kegiatan kita mendapatkan kendala, kalau kendala pasti dapat. Tetapi kita bisa mengantisipasi, tidak mitigasi terkait masalah-masalah yang ditimbulkan pada saat kegiatan arusnya tersebut. Oke, luar biasa sekali Pak Surnadi, selamat bekerja kembali. Siap. Semangat Terima kasih terus. banyak. Nah, kalau ini juga harus ditanya Pak Mufti, coba Pak Mufti, terkait dengan pengamanan Pak. Ini kan dari kemarin juga pasti orang fokusnya kalau bicara tentang Armusna, gimana ya kondisi safety-nya untuk jamaah, apalagi jemaah-jemaah lansia, lalu juga yang membutuhkan banyak sekali pendampingan, dan ini akan melibatkan semua orang dari seluruh dunia dan kita bakal ada di situ. Oke, baik Mbak Hanum, sesuai dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Surnadi, bahwa puncak haji adalah Armusna. Akan tetapi rangkaian puncak haji itu diawali dari proses pengamanan yang matang juga, sehingga di dalam pengamanan matang terkait dengan perlindungan jamaah itu agar jamaah di dalam melaksanakan ibadah haji dari mulai awal, karena proses haji kan memang sebenarnya tidak panjang, tapi proses masa penantiannya karena kan memang tidak segelintir ribuan orang itu masalah antrinya, sehingga pada proses masalah antrinya harus ada proses pengamanan yang direncanakan secara baik. Proses pengamanan secara baik artinya begitu dari proses pemberangkatan sampai di bandara, sampai di hotel pemondokan, sehingga sampai nanti berangkat ke Armusna kondisi aman, nyaman dan tenang, sehingga pelaksanaan ibadah puncaknya dari pelaksanaan ibadah haji itu bisa terlaksana dengan baik. Amin. Prosesnya pengamanan salah satunya adalah kita memberikan rangkaian kegiatan-kegiatan berkait dengan pengamanan kepada jamaah. Contohnya terkait dengan kegiatan ibadah harian, mungkin perpindahan satu tempat ke tempat yang lain, karena di jalan raya, naik kendaraan itu harus ada proses pengamanan. Terus pada saat pergerakan juga tidak boleh, apalagi dengan orang jalan sendiri, situasi yang begitu terdik dan sebagainya, itu salah satu proses pengamanan yang kita berikan kepada jamaah, diberikan edukasi agar dia juga bisa melaksanakan sebaik-baiknya. Oke, luar biasa. Baiklah, terima kasih Pak Muftiono. Selamat bekerja kembali, Bapak. Hari ini ada rencana ke Armusna nggak? Sementara di Kendal hari ini. Sementara. Oke. Besok atau lusa. Oke, siap. Terima kasih Bapak. Saya minta lagi mic-nya. Selamat bekerja kembali. Oke, itu dia tadi para bapak-bapak di pos Armusna lagi serius banget, karena biasanya setiap hari itu ada pengecekan. Tadi saya cek hari ini sepertinya nggak ada dulu, tapi nanti next pas lagi ngecek ke Armusna kita bakal ikutan. Oke. Lanjutnya saya gangguin siapa lagi ya? Kita lagi kosong posnya. Semuanya sedang sibuk untuk bekerja masing-masing. Oh, ini aja nih bapak-bapak linjam. Selamat siang. Halo. Siang. Ulang dong yang kompak dong. Selamat siang. Siang. Tetap semangat. Dakar Mekah pasti. Lagi ngapain Pak? Lagi ngapain? Coba di-share ke pemirsa Liputan 6. Baik, terima kasih Mbak Hanum. Kita sekarang lagi bikin laporan dari sektor berkaitan dengan bidang linjam. Oke. Semoga aja hari ini laporannya menyenangkan. Amin. Dari kemarin emang kurang menyenangkan Pak Imam? Ya, kita kemarin sedikit banyak jamaah yang kehilangan tas atau kartu nusuk. Oke. Yang terbanyak memang kartu nusuk, Mbak. Hilang. Gitu. Betapa harus dijaga ya, kan istilahnya kayak nyawa kedua ya Pak Imam ya, pesannya untuk jamaah. Oke, ada nggak sih mungkin Pak Eka sama Pak Imam yang terjun langsung ke lapangan ngedampingin jamaah untuk urusan pengamanan, ada pesan apa buat para jamaah haji? Silakan. Pesan-pesan buat jamaah haji, tetap waspada terhadap orang yang tidak dikenal, terutama kalau naik taksi, kalau memang tidak paham ya tidak usah naik taksi. Terus barang-barang ketika beraktivitas di Masjidil Haram tetap dijaga posisi, ditaruh di depan, jangan di belakang.
apalagi kalau wudhu jangan ditaruh tas tersebut di sembarangan. Seperti itu, Oke. Mbak. Tetap bertanggung jawab sama barang bawaan sendiri gitu ya Betul. Pak Imam. Oke, siap kalau begitu. Terima kasih banyak. Selamat bekerja kembali. Semangat. Dadah. Nah, tahu nggak saudara kalau di kantor Dakar Mekah ini selain para bapak-bapak bekerja, halo sama siang, kita memastikan kondisi semua orang sehat dengan ada dokter yang standby untuk membantu kita apabila kita sakit. Bukan begitu Bu Dokter? Coba kita ke Bu Dokter dulu. Assalamualaikum Bu Dokter. Oh, lagi di sini nih di kantor. Kan banyak aja nih para teman-teman PPIH yang bentar-bentar sakit lah, kakinya kecetit lah, masuk angin lah gitu. Gimana so far menangani para petugas-petugas PPIH yang emang juga capek gitu? Kalau boleh bersaran, teman-teman yang bertugas di Arab Saudi ini tetap terapkan 3 hal. Apa tuh? Pola makan, pola hidup, pola pikir. Karena ini pasti terganggu nih tiga-tiganya gitu kan. Dan itu pasti sangat berpengaruh terhadap kesehatan gitu kan. Yang pola pikir pasti banyak deadline-deadline yang harus diselesaikan, banyak pekerjaan yang harus diselesaikan gitu kan. Dan juga misalnya pola hidup itu jam tidur sebenarnya. Jam tidurnya pasti akan berubah gitu. Jadi kalau 3 hal ini udah mulai terganggu, maka syaratnya adalah pertama, yang pasti asupannya harus bagus gizinya gitu ya. Yang nggak usah terlalu banyak, tapi komposisinya harus jelas, proteinnya segala macamnya. Nggak usah jauh-jauh lah, saya aja yang terkait kesehatan kayak lebih tertarik makan mie instan dengan yang sehat-sehat, karena itu yang menarik gitu. Padahal dengan LSG yang tinggi gitu kan, dari cuaca di luar yang panas, kayaknya lebih enak minum yang es jus, sehingga yang banyak terjadi di sini radang tenggorokan. Kalau enggak mungkin karena di luar itu sangat kering. Tolong perhatikan juga kelembaban dari kulit kita, mulai dari mukosa kayak bibir, telapak tangan, telapak kaki. Ya mau nggak mau, bukannya kita menjadi bersolek tidak sih, tapi memang itu kebutuhan. Tapi kita harus lembab karena udah di luar memang sangat kering. Vitamin wajib, boleh sih vitamin apapun juga. Tapi vitamin wajib setiap hari karena dari asupan makanan yang kita terima belum tentu semuanya memenuhi kebutuhan vitamin kita. Udah gitu rehidrasi adalah minum itu bukan hanya minum sekedar gue udah minum ini deh, enggak, tapi elektrolitnya tinggi. Air jam-jam itu salah satu mujizat kalau menurut saya, karena kadar elektrolitnya sangat tinggi. Gitu. Jadi kalau misalnya orang dehidrasi di tanah haram itu bisa kita kasih air jam-jam juga dia udah bagus. Ya paling baik mah oralit sih gitu ya. Jadi konsumsi itu menjadi menjadi satu hal yang rutin buat teman-teman harusnya untuk menjaga kesehatan. Gitu sih. Luar biasa sekali tipsnya Dokter Dewi. Semoga didengerin sama teman-teman. Ayo jaga kesehatannya karena kita harus ngebantuin jemaah dalam keadaan sehat, ya kan? Terima kasih dokter. Thank you. Dengerin ya tadi Dokter Dewi bilang apa. Jadi para teman-teman petugas nggak boleh sampai sakit karena nasib jemaah ada di tangan kita. Kalau kitanya sakit, jemaahnya gimana nanti nolonginnya? Selanjutnya, masih berkaitan sama jamaah, saya mau ngajak Anda untuk tur ke kantornya layanan konsumsi jamaah. Mereka yang bertanggung jawab sama semua makanannya jemaah selama di Tanah Suci. Nggak cuma jemaah, tapi makanan kita juga para petugas. Nah, biasanya di kantornya layanan konsumsi ini ada sampel-sampel makanan yang bisa kita lihat. Jadi setiap waktu makan, sebelum waktu makan kayak 2 jam sebelum, kalau saya nggak salah, nanti saya konfirmasi lagi. Teman-teman konsumsi ini memastikan makanannya itu memang layak untuk diberikan ke jamaah. Jadi mereka ngecek terlebih dahulu, baru setelah itu nanti akan dibagikan ke jamaah. Saya mau langsung masuk ke kantornya aja. Ada Bu Indri. Assalamualaikum. Halo. Aromanya beda ya, aroma makanan-makanan di sini rasanya ya. Luar biasa. Halo, selamat siang semuanya. Halo. Lagi makan apa sih mentang-mentang di kantor konsumsi? Makanannya enak-enak ya kayaknya ya. Iya. Semua di sini. Bu Indri, coba dong. Aku tadi bilang sama pemirsa Liputan 6, kalau di kantor konsumsi itu tuh selalu ada sampel makanan yang memastikan makanan jamaah udah dicek terlebih dahulu sebelum dibagiin. Apakah benar demikian? Iya, ada. Boleh kita cek nih ya. Kayak gimana sih? Coba-coba. Sebelumnya ini dulu nih. Ini tim konsumsi nih. Oh, luar Boleh dicek biasa. dulu dong nih. Tim konsumsi kerjanya sambil makan gak sih? Enggak ya? Tuh ada korma, Tapi selalu kebanggaan kita. Selalu ya. Wow, ini sampel buat kapan Bu Indri? Ini untuk makan malam. Oke. Untuk makan malam mau
Oh, ini ada makan malam lansia. Nah, ini ada makan malam yang non lansia. Oh, oke. Ini yang akan mulai didistribusikan dari pukul 5 5 sore sampai pukul 7. 7. Udah ada tulisannya, mau dong Bu Indri. Coba kita lihat ya. Makan malamnya lansia. Kenapa dibedain makan malam lansia sama yang bukan? Perbedaannya kalau lansia ini bubur ininya. Apa namanya? Lebih lembut. Nah. Oh, wow. Terong ikan. Yummy. Terus kalau yang nggak lansia? Dia nasi padat. Sama tapi lauknya. Oh, oke. Aromanya nikmat sekali ya. Jadi benar ya Bu Indri bahwa menu setiap hari di sini tuh memang menu khasanah cita rasa Nusantara. Ya, betul. Nah, ini hari ini kita menunya ada terong, ikan patin. oh ikan Tambah hari patin. ini ada tambahannya susu. Oh, ada susunya. Semuanya tuh ya, satu box makan ada satu box susunya juga. Iya, susu dan air mineral. Air mineral. Oh, size-nya yang gede ya botolnya ya? Iya, 600 ml. 600 mili. Oke. Bu Indri, so far gimana? Nih, saya lagi ngomongin ada yang baru datang nih nganterin catering. Sampel makanan. So far gimana Bu Indri persiapan untuk konsumsi? Ada kesulitan-kesulitan yang dihadapi kah? Kayak jamaah pada doyan semua sama makanannya ya? Oh ya, alhamdulillah, masya Allah. So far sampai dengan saat ini terkait dengan sampai dengan fase puncak. Hari ini sudah sampai dengan fase puncak haji. Keterlambatan distribusi karena memang beberapa jalan banyak yang ditutup. Tapi kita mitigasi dengan dapur untuk lebih awal mendistribusikan konsumsi ke hotel-hotel gitu. Oh, oke. Jadi dipastikan semuanya lancar, aman, jaya, jemaah mendapatkan makanan tepat waktu insya Allah ya. Terima kasih banyak Bu Indri. Makasih banyak teman-teman. Tuh kan makan mulu mentang-mentang konsumsi. Thank you ya. Dadah. Nah, itu dia tadi kantornya anak-anak konsumsi abis saya grebek ya. Ternyata seru banget kerja di konsumsi karena makanannya banyak. Makan mulu, terus selalu ada sampel makanan. Dan sampailah saya di luar area kantor Dakar Mekah. Jadi disinilah setiap hari orang-orang berkantor. Halo Pak Anfasa, dari mana? Oh, oke. Semangat. Itu dia tadi. Saya udah selesai muter-muter, ngajak Anda kelilingan, melihat seperti apa sih pekerjaan di dalam kantor Dakar Mekah, memastikan semua orang bekerja dengan tugasnya masing-masing. Aziza Hanum, Amtek Media.